Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Eka Andika, NIM 1550009, akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisa Tingkat Kepuasan Karyawan Terhadap Pelayanan Human Resource Department atau HRD menggunakan metode Quality Function Deployment atau QFD. Latar belakang: PT Pipit Mutiara Jaya atau PMJ berdiri sejak 30 tahun yang lalu dan bergerak di bidang rekayasa teknik, pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, serta mempekerjakan 700 karyawan yang bertugas di beberapa daerah di Kalimantan. Salah satunya berada di Kota Tarakan dengan jumlah 210 karyawan. Selama ini, perusahaan telah mengembangkan dan memajukan usaha pertambangan dan rekayasa teknik, sehingga menjadikan Pipit Mutiara Jaya sebagai sebuah perusahaan terkemuka di Kota Tarakan. Pipit Mutiara Jaya adalah sebuah perusahaan pertambangan yang maju, pesat, dan juga didirikan berdasarkan keyakinan bahwa perusahaan ini melakukan kegiatan usaha dengan penuh kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat dimanapun beroperasi. HRD, Human Resource Department, adalah sebuah bagian penting dalam menjaga keutuhan dan keefektifan kerja di dalam perusahaan. Seperti namanya, fungsi utama dari HRD adalah untuk mengatur dan mengembangkan segala hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia, menjaga hubungan antara karyawan dengan perusahaan, dan memastikan seluruh hak yang dimiliki karyawan dapat diterima sebagaimana mestinya. Pipit Mutiara Jaya dinyatakan berhasil tidak hanya pada pendapat atau profit yang dihasilkan, tetapi salah satu pendukung dalam keberhasilan perusahaan tersebut dalam mencapai target yang diinginkan juga ditentukan oleh pelayanan sumber daya manusia pada salah satu penilaian karyawan di Pipit Mutiara Jaya, yang merupakan elemen yang berpengaruh dalam kinerja karyawan terhadap pelayanan karyawan HRD kepada karyawan lainnya. Bila elemen tersebut diabaikan, maka dalam waktu yang tidak lama akan berdampak pada kenyamanan karyawan dalam bekerja untuk menunjang keberhasilan kinerja perusahaan tersebut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah belum adanya sebuah sistem yang dapat mengetahui tingkat kepuasan karyawan terhadap kualitas pelayanan PT Pipit Mutiara Jaya atau PMJ Tarakan. Adapun beberapa batasan masalah, yaitu 1. Studi kasus penelitian ini dilakukan pada PT Pipit Mutiara Jaya atau PMJ Tarakan. 2. Uji validitas yang dilakukan untuk memperoleh hasil apakah atribut pada kuesioner yang dibagikan kepada responden telah valid atau tidak sebagai pertanyaan dan dimengerti maksud dan tujuan oleh responden. 3. Dimensi yang digunakan dalam kriteria penilaian adalah A. Tangibles, keadaan fisik, yaitu kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi karyawan dan hal tersebut dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh karyawan. B. Reliability, keandalan, merupakan kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang bersinggungan langsung dengan harapan karyawan. C. Responsiveness, atau daya tanggap, merupakan tentang bagaimana perusahaan memberikan layanan yang responsif terhadap semua keinginan dan kebutuhan karyawan. Hal ini diikuti dengan penyampaian yang runtut namun tetap mudah dimengerti oleh karyawan. D. Assurance, atau jaminan, adalah suatu kepastian yang didapatkan karyawan dari perilaku, pelaku, atau perusahaan. E. Empati, atau empati, merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kepuasan karyawan. Erat kaitannya dengan perhatian yang tulus dan dekat kepada masing-masing karyawan. 4. Skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert tingkat kepuasan, di mana sangat puas itu angka 5, puas angka 4, cukup puas angka 3, kurang puas angka 2, tidak puas angka 1. Dan skala Likert tingkat kepentingan. Sangat penting dengan angka 5, penting angka 4, cukup penting angka 3, kurang penting angka 2, dan tidak penting angka 1. Hasil atau output penilaian yaitu berdasarkan atribut mana yang perlu diperlukan dan yang perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya.
Penjelasan metode. Quality Function Development atau QFD adalah suatu metode yang digunakan untuk perencanaan dan pengembangan produk terstruktur yang kemungkinan tim pengembang untuk menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan jelas dan mengevaluasi setiap produk yang diinginkan atau juga kapasitas layanan yang diberikan secara sistematis agar dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan para konsumen. Secara umum, QFD sebagai alat perencanaan yang digunakan untuk memenuhi suara-suara konsumen yang berupa keinginan atau harapan dan kebutuhan konsumen, di mana QFD ini akan digunakan untuk menerjemahkan suara konsumen dari kuesioner yang akan dibagikan dan berupa kebutuhan-kebutuhan spesifik menjadi arah dan tindakan yang akan ditingkatkan sesuai dari kebutuhan pelanggan. Berikutnya saya akan mendemokan aplikasi. Sekarang kita berada pada form login, di mana username dan password itu kita masukkan dengan nama admin. Dan kita berada pada form menu. Form menu ini ada kuesioner, data kuesioner, uji validitas, perhitungan, dan keluar. Berikut adalah form kuesioner, di mana di sini kita menginput nama, usia, jabatan, dan jenis kelamin. Dan data kuesioner terdapat ada rekapan kepentingan dan kepuasan. Di sini ada sangat puas dan puas. Begitu juga ada cukup puas, kurang puas, dan tidak puas. Angka 63 ini didapatkan dari responden yang memilih sangat puas pada atribut 1 pada 100 kuesioner. Begitu juga puas. Dan rekap kepuasan sangat puas 0 dan puas 59. Berikutnya uji validitas. Jadi data yang dikatakan valid itu ialah jika R hitung lebih besar daripada R tabel. Sedangkan R hitung ini didapatkan dari rekapan kepentingan atau harapan per atribut. Sehingga hasil akhirnya ialah 0,9934. Begitu juga dengan R tabel. Jadi data yang dikatakan valid itu adalah jika R hitung lebih besar daripada R tabel. Berikutnya kita akan masuk ke perhitungan QFD. Pertama kita akan menghitung derajat kepentingan, di mana angka 4,63 ini pada atribut 1 didapatkan dari jumlah jawaban per atribut kepentingan atau harapan yang dikalikan skala dari masing-masing jawaban. Kemudian dibagi jumlah kuesioner yaitu 100 kuesioner. Sehingga menghasilkan derajat kepentingan atribut pertama adalah 4,63. Berikutnya menghitung kinerja atribut. Menghitung kinerja atribut sama halnya seperti menghitung derajat kepentingan. Cuman kinerja atribut ini didapatkan dari jawaban kepuasan yang dikalikan skala dari masing-masing jawaban. Kemudian dibagi jumlah kuesioner yaitu 100 kuesioner. Sehingga menghasilkan kinerja atribut yaitu 3,58 pada atribut pertama. Berikutnya menghitung rasio perbaikan. Dalam menghitung rasio perbaikan, dengan cara nilai target dibagi kinerja produk. Nilai target ini didapatkan dengan ketetapan oleh perusahaan itu sendiri, di mana nilai target ini dapat kita jadikan acuan nanti untuk kedepannya. Jadi nilai target 5 dibagi dengan kinerja atribut 3,58 dengan hasil 1,3966. Berikutnya menghitung bobot.
untuk mendapatkan nilai bobot dengan cara derajat kepentingan dikali rasio perbaikan dikali sales point. Jadi sales point ini telah ditentukan juga oleh perusahaan, di mana sales point ini yang kita lihat ada 1,2 dan 1,5. Di mana 1,2 ini adalah titik jual menengah dan 1,5 ini adalah titik jual kuat. Jadi derajat kepentingan 4,63 dikali rasio perbaikan 1,3966 dikali sales point 1,2 hingga hasilnya 7,7595. Berikutnya menghitung normalisasi bobot. Untuk menghitung normalisasi bobot dengan cara bobot atribut, kita mengambil sampel atribut 1. Bobot atribut dibagi total bobot dikali 100. 100 ini adalah jumlah kuesioner kita. Sedangkan total bobot didapatkan dari total bobot secara keseluruhan. Sehingga menghasilkan atribut pertama yaitu 0,0738. Berikutnya menghitung parameter teknik. Di mana untuk mendapatkan nilai 5,1482 itu dengan cara kepentingan relatif atau bobot keinginan konsumen yang memiliki hubungan dengan atribut produk. Itu nanti dikalikan dengan nilai hubungan keinginan konsumen yang memiliki hubungan dengan atribut produk. Sehingga pada parameter ketiga nilainya yaitu 5,1482. Adapun kepentingan relatif. Kepentingan relatif ini kita dapatkan dengan cara parameter teknik absolut dibagi total parameter teknik absolut. Nanti dikalikan 100 atau jumlah kuesioner kita. Sehingga pada parameter ketiga ini kita dapatkan nilai 0,3160. Kemudian ada prioritas. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini kita simpulkan berdasarkan hasil dari kepentingan relatif kita. Di mana kepentingan relatif yang tertinggi maka akan diprioritaskan, yaitu nomor 1. Dengan maksud angka 1 inilah yang akan kita lebih tingkatkan nanti untuk pelayanannya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.